Halo semua, perkenalkan nama saya Saskia Zahra dengan NPM 0371230070. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pakuan. Di sini saya akan memaparkan materi sekilas tentang manajemen kelas untuk mengampu mata kuliah manajemen pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Andes Wawan Syahiril Anwar, MPD. Berikut saya akan memaparkan materi. Manajemen kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Tujuan manajemen kelas adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun kegiatan pengelolaan fisik dan pengelolaan sosio-emosional merupakan bagian dalam pencapaian tujuan pembelajaran dan belajar siswa. Lalu di sini ada kegiatan manajemen kelas atau pengelolaan kelas meliputi dua kegiatan secara garis besar, terdiri dari 1. Pengaturan orang atau siswa, 2. Pengaturan fasilitas. Adapun secara lebih terperinci kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh guru dalam manajemen kelas. Yang pertama ada mengecek hadiran siswa, yang kedua mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, memeriksa dan menilai, yang ketiga pendistribusian bahan dan alat, yang keempat mengumpulkan informasi dari siswa, yang kelima mencatat data, yang keenam pemeliharaan arsip, yang ketujuh menyampaikan materi, dan kedelapan atau yang terakhir memberikan tugas atau pekerjaan rumah. Adapun faktor yang mempengaruhi manajemen kelas, yang pertama kondisi fisik, yang kedua kondisi sosio-emosional, dan ketiga kondisi organisasional. Fungsi manajemen kelas pun ada 4. Yang pertama merencanakan, yang kedua mengorganisasikan, ketiga memimpin, dan keempat mengendalikan. Masalah manajemen kelas pun tentunya ada. Yang pertama masalah individu. Masalah individu adalah segala permasalahan yang melekat pada perorangan, baik karena aktivitasnya sebelum di kelas, yaitu di rumah, jalan, dan di lingkungan sekolah, sehingga muncul di kelas di permasalahan yang muncul pada saat proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada masalah kelompok. Masalah kelompok adalah masalah yang muncul karena kolektivitas siswa yang tidak terorganisir sehingga memunculkan kecemburuan atau ketidaksetujuan yang tidak dikemukakan yang pada akhirnya menurunkan semangat belajar individu. Lalu ada sumber masalah, yang pertama rumah. Lingkungan rumah sebagai lingkungan pertama bagi anak memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Lalu yang kedua ada sekolah. Lingkungan sekolah juga menjadi faktor penting dalam perkembangan anak. Interaksi dengan teman sebaya, sikap guru, dan suasana belajar di sekolah dapat membentuk kepribadian anak. Bullying, diskriminasi, atau lingkungan belajar yang tidak kondusif dapat menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dan belajar. Yang ketiga ada masyarakat. Selain itu, lingkungan masyarakat juga turun berperan dalam membentuk perilaku anak. Paparan media massa yang tidak sehat, pengaruh teman sebaya yang negatif, atau tingkat kejahatan di lingkungan sekitar dapat memicu masalah perilaku pada anak. Adapun usaha pencegahan dalam pengelolaan kelas. Tindakan yang bersifat pencegahan atau preventif yaitu dengan jalan menyediakan kondisi baik fisik maupun kondisi sosio-emosional sehingga terasa benar oleh siswa rasa kenyamanan dan keamanan untuk belajar. Sedangkan tindakan yang bersifat korektif merupakan tindakan terhadap tingkah laku yang menyimpang dan merusak kondisi optimal bagi proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Keberhasilan dalam tindakan pencegahan merupakan satu indikator keberhasilan manajemen kelas. Konsekuensinya adalah guru dalam menentukan langkah-langkah dalam rangka manajemen kelas harus merupakan langkah yang efektif dan efisien untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun langkah-langkah pencegahan menurut Maman Rahman 1998. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri sebagai guru. Merupakan langkah yang strategis dan mendasar karena dengan dimilikinya kesadaran ini akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki yang merupakan modal dasar bagi guru dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, interaksi positif antara guru dan peserta didik. Proses pembelajaran terjadi apabila dua kesadaran, yaitu guru dan peserta didik bertemu. Yang ketiga, interaksi positif dan tulus dari guru. Adapun kesimpulannya,
Manajemen kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi peserta didik dengan baik. Manajemen kelas terkait perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program manajemen kelas, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Berikut pemaparan dari saya setelah selesai. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.